Bab 700. Paksaan. Samar-samar, Kingston Jiang mendengar suara jeritan. Setelah mengidentifikasi dengan cermat, dia merasakan suara jeritan itu berasal dari bawah tanah. Dia juga menebak bahwa seharusnya ada penjara bawah tanah dibangun di bawah kastil, dan banyak orang ditahan di penjara bawah tanah ini. Mengenai siapa yang ditahanan di sana, dia tidak tahu. Dia berdiri di puncak tertinggi kastil dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk masuk ke ruang bawah tanah untuk melihat-lihat situasi di sana. Mungkin Yurika Kei dikurung di sana. Dia mengamati sekeliling kastil dengan cermat. Mencoba untuk menemukan pintu masuk ke penjara bawah tanah. Namun, setelah mengamati cukup lama, dia tidak menemukan pintu masuknya. Dia duduk bersila di puncak tertinggi kastil, memejamkan mata, dan pikirannya memasuki keadaan kosong. Dia mulai mengidentifikasi dan menganalisis arah suara. Ada banyak suara terdengar di telinganya. Suara-suara ini adalah suara orang-orang di kastil yang sedang mengobrol. Dia secara otomatis memblokir suara-suara ini. Lalu, pada saat ini, dia mendengar sebuah percakapan. Ketua, malam ini ada orang-orang dari negara Dacia masuk ke kastil. Siapa? Satunya kulitnya putih bersih, satunya sedikit hitam, dan satunya lagi orang berkulit putih. Mereka bilang mereka adalah turis dan tidak bisa menemukan tempat untuk menginap. Mereka akan tinggal di kastil selama 1 malam. Tapi, pemuda berkulit putih bersih itu membawa pedang, seharusnya bukan turis biasa. Di saat seperti ini, tidak boleh terjadi kesalahan. Jika mereka adalah orang biasa, besok pagi-pagi usir mereka pergi. Jika ada tujuan lain, maka habisi mereka sesegera mungkin. Oke, aku akan segera memeriksa detail ketiga orang ini. Arah suara terdengar tidak jauh dari tempat Kingston Jiang berada, di sebuah ruangan yang jaraknya 20 meter lebih. Ketua. Kingston Jiang mengerutkan kening ketika mendengar itu. Pada saat ini, dia juga menebak bahwa yang dipanggil ketua ini seharusnya adalah bos organisasi SET. Dan suara lainnya adalah pria tua yang membawanya masuk ke kastil. Awalnya dia ingin memeriksa situasi di penjara bawah tanah. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Langsung saja temui ketua ini. Dia mengidentifikasi arahnya, segera, tubuhnya melesat, dia terbang dari bangunan tertinggi dan terbang ke arah depan. Dalam sekejap dia muncul di depan pintu sebuah ruangan. Begitu dia baru sampai, pintu terbuka, seorang pria tua berjubah merah dan memakai topi mendorong pintu dan berjalan keluar. Dia adalah pria tua yang sebelumnya membawa Kingston Jiang masuk ke kastil. Dia terkejut ketika melihat Kingston Jiang. Kingston Jiang tidak menunjukkan belas kasih, dia langsung maju dan bertindak. Kekuatan telapak tangan yang besar langsung menyerang pria tua itu. Dia dibuat terpelanting mundur ke dalam ruangan oleh kekuatan tenaga yang mengerikan. Dan Kingston Jiang berjalan mengikutinya masuk ke dalam ruangan. Begitu masuk, dia melihat tubuh pria tua itu melayang di udara, dia ditangkap oleh kekuatan yang dahsyat. Dan di belakangnya, duduk seorang pria parubaya. Orang ini berkulit putih, bertubuh tinggi dan besar, ia mengenakan jubah emas. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan besar muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menarik pria tua yang terpental itu. Dia menurunkan tangannya. Pria tua itu langsung mendarat jatuh dari udara, dan berdiri di lantai, tubuhnya sedikit mundur beberapa langkah, dan berhenti di depan pria parubaya berjubah emas itu. Dia menatap Kingston Jiang dengan waspada. Pria parubaya berjubah emas berdiri perlahan, ia menatap Kingston Jiang dengan ekspresi serius, dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Untuk apa kamu datang ke SET Castle?" Kingston Jiang melirik pria parubaya berjubah emas itu. Dia merasakan ada aura yang sangat kuat pada orang ini. Aura ini tidak kalah dari orang yang berada di seni bela diri tingkat 6. Dia mengerutkan kening, dia tidak menyangka di tempat kecil seperti Simeng ternyata ada orang yang begitu hebat. Namun, dia tidak merasa takut. "Siapa aku? Kamu harusnya bisa menebaknya. Master kuno negara Dacia." "Betul.
Set. N. Castle tidak punya masalah dengan master kuno dari negara Dacia, apa maksudmu ini? Tidak ada masalah. Kingston Jiang tersenyum tipis, kemudian wajahnya langsung menjadi muram, dan ia berkata dengan dingin, kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, 2 bulan yang lalu, apakah ada sepasang ibu dan anak perempuan negara Dacia yang dibawa ke sini? Ekspresi pemimpin Set. N sedikit berubah. Raut wajahnya tidak bisa berbohong. Ini membuat Kingston Jiang yakin bahwa Yurika Kai dan ibunya benar-benar telah dibawa ke sini. Tubuhnya langsung mengeluarkan aura yang mengerikan. Tubuhnya langsung melesat dan langsung muncul di depan pemimpin Set. N. Kecepatannya ini terlalu cepat, sangat cepat sehingga pemimpin Set. N belum sempat merespons, dan pedangnya sudah ditempelkan di lehernya. Kingston Jiang telah mengeluarkan pedang pidana dan meletakkannya di leher pemimpin Set. N. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan hidup. Selanjutnya, aku bertanya, kamu jawab, jika jawabanmu membuatku tidak puas, maka jangan salahkan aku. Suara Kingston Jiang sangat dingin. Ketakutan muncul di hati pemimpin Set. N. Dia adalah orang kuat sebenarnya. Berada di peringkat 32 dalam daftar peringkat dunia. Daftar peringkat dunia adalah daftar paling otoritatif di dunia. Dia mendapat peringkat 32, itu berarti di dunia ini, hanya ada 32 orang yang dapat mengalahkannya. Lalu, menghadapi master kuno yang berasal dari negara Dacia ini, dia bahkan tidak punya keinginan untuk bertarung. Jika master kuno dari negara Dacia ini ingin membunuhnya, dia pasti sudah menjadi mayat. Keringat bercucuran di dahinya. Butir-butir keringat bercucuran dan segera membasahi jubah emasnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tenang. Kamu, apa yang ingin kamu tanyakan? Dia sangat ingin tenang, tetapi ketika dia berbicara, giginya bergetar, bahkan berbicara pun tergagap. 2 bulan lalu, apakah sepasang ibu dan anak negara Dacia dikirim ke sini? Ya, pemimpin Set. N sama sekali tidak berani berbohong. Kingston Jiang mengeluarkan foto Yurika Kai dan bertanya, apakah ini orangnya? Ya. Kingston Jiang berteriak dengan dingin, di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Apa? Tubuh Kingston Jiang mengeluarkan aura yang mengerikan. Di bawah pengaruh aura ini, pemimpin Set. N bahkan menjadi sulit bernafas, wajahnya segera memerah, sepertinya dia hampir mati lemas. Aku benar-benar tidak tahu. Pemimpin Set. N berkata dengan susah payah, mereka memang pernah dibawa ke sini, tetapi hanya beberapa hari, lalu mereka dibawa pergi lagi. Siapa yang membawa mereka? Kemana mereka dibawa? Siapa yang menangkap mereka? Kingston Jiang mengajukan beberapa pertanyaan dengan ekspresi muram. Itu, pemimpin Set. N sedikit meragu. Namun, pada saat ini, dia merasa lehernya terluka dan darah mengalir. Dia panik dan bergegas berkata, jangan, aku akan mengatakannya. Kingston Jiang menatapnya dengan dingin. Keringat terus bercucuran dari dahi pemimpin Set. N. Aku tidak tahu siapa yang menangkap mereka, aku juga tidak tahu kemana mereka dibawa. Yang aku tahu hanyalah orang-orang yang membawa mereka pergi adalah Sekte Tianyi. Kingston Jiang bertanya lagi, Sekte Tianyi, apa asal-usul mereka? Ini, bagaimana aku mengatakannya padamu? Sekte Tianyi telah diwariskan selama ribuan tahun. Aku tidak tahu asal-usulnya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa pemimpin Sekte Tianyi berada di posisi ketiga dalam daftar peringkat dunia. Hingga saat ini, dia masih berada di peringkat ketiga dunia. Daftar peringkat dunia. Kingston Jiang sedikit terkejut. Apa ini? Dia baru pertama kalinya mendengarkan tentang daftar peringkat dunia ini. Pemimpin Set. N menjelaskan, daftar peringkat dunia adalah peringkat orang-orang hebat dari seluruh dunia, selain master kuno dari negara Dacia. Bersambung.